Anda tuh ikut Excel apa? Kalau Ana sih mau ikut tapak suci, Kak. Itu bukannya anak Jawa itu ya? Yang dari Inggris sama Papua. Kok mereka bisa bahagia kayak gitu? Samperin ah. Tapak suci, soalnya kayak menarik gitu loh. Oh iya, boleh. Assalamualaikum Wahti. Waalaikumsalam. Kok dilihat-lihat dari tadi kayak kalian bahagia gitu? Loh, emang kenapa? Kan kalian orang jauh nih, kok bisa? Biasanya kan orang jauh tuh kayak sedih, bagaimana gitu kan baru masuk. Karena mungkin di sini banyak programnya, banyak teman-temannya, dan juga... Oke, stop. Mau tahu keseruan selengkapnya? Ayo check in! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di program Check-in, ngobrol santai bareng santri ICBS, bareng Ana, Anissa Purnama. Oke guys, kali ini kita bakal seru-seruan bareng dua narasumber keren kita yang bakal menceritakan tentang pengalaman unik mereka selama tinggal di ICBS. Jadi langsung saja kita sapa. Hai semuanya. Hai. Gimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, baik. Baik. Oke. Mungkin langsung saja kita flashback ke 5 bulan yang lalu. Gimana perasaan kalian pas awal-awal masuk ke sini? Ana dulu ya. Boleh. Oke, Ana duluan. First time Ana kesini tuh, of course ya, Ana ngerasa kayak sedih, asing gitu sama lingkungan pondok. Kenapa? Karena Ana tuh di Kupang, Nusa Tenggara Timur, itu Ana sekolah biasa aja, kayak gak ada pondoknya, yang harus jauh dari HP gitu-gitu enggak. Jadi kayak gitu Ana ngerasa, aduh jauh banget sama HP, kira-kira bisa nggak ya nggak kepikiran sama HP, bisa nggak ya nggak kepikiran sama orang tua, karena orang tua kan otomatis bakal balik lagi ke FTT. Jadi otomatis di sini tuh kayak jauh banget sama orang tua. Karena itu orang ngerasa bisa nggak ya beradaptasi, teman-temannya gimana ya, bakal menerima Ana yang jauh begini, jauh dari Sumatera gitu. Benar. Jadi tapi Ana juga mikir, Ana di sini tuh murid nuntut ilmu gitu kan, jadi kayak ya udah excited juga, nggak yang full sedih, tapi nggak yang excited banget gitu lah. Oh, benar-benar. Ini 50-50 gak sih? Santai loh, benar-benar. Terus benar nih, setahu Ana kan kalian tuh orang jauh. Mungkin boleh nggak dijelasin sedikit tentang kalian tuh terletak persis tempat kalian tinggal tuh di mana? Ana di Nusa Tenggara Timur, mungkin lebih spesifiknya Ana di ibu kotanya, di Kota Kupang. Ana dari Papua Tengah di Puncak Jaya Mulia. Oke. Terus dalam jangka waktu berapa lama nih kalian untuk beradaptasi di ICBS? Mungkin pertanyaan ini menurut Ana lebih ke Afifa nggak sih? Boleh. Afifa kan anak SMP nih, beda kan? Benar. Jadi terus kayak lebih sedih gitu nggak sih? Menurut Afifa? Ana untuk beradaptasi itu mungkin seminggu ya kak ya. Kayak kita kan ada kayak nangis-nangisnya dikit, tapi kayak lebih ke ini sih kak, lebih ke seneng kayak bisa menjalani kehidupan di luar gitu kak. Kalau tapi udah begini kayak emang nggak smart. Benar. Jauh banget ya kan, Papua, Sumatera, ujung-ujung lah. Jadi kayak tapi termasuk bagus gak sih dia seminggu udah bisa beradaptasi? Benar. Karena aja SMA bisa jadi lebih dari 1 minggu. Keren sih. Terus bagi Afifa sendiri apa tuh hal tersulit dalam masa-masa Afifa beradaptasi? Terutama sih pasti bahasa ya, apalagi pas awal-awal itu kan belum ada kayak sekarang nih. Benar. Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Kalau pas pertama masuk tuh kan kayak masih banyak pakai bahasa daerah nih, benar. Yang pakai bahasa dari Riau. Oh, beda-beda gitu ya. Terus memang kalau yang dari Papua tuh emang agak jarang, jadi nanti mungkin belum terbiasa dengan hal itu. Benar. Terus kepo nih, pernah ngalamin homesick gak sih? Ana pernah. Ana bukan sering sih, beberapa kali. Karena kan Ana jauh banget kan dari orang tua. Benar. Jauh sama orang tua pun palingan cuma seminggu. Kalau di sini mungkin 3 bulan, 6 bulan, gitu, setahun. Jadi kayak Ana ngerasa kapan ya Ana bisa ketemu orang tua Ana, kangen deh gini-gini. Tapi ya udah, Ana usahain biar nggak terus-terus homesick. Karena jika kita terus-terus homesick, kita kayak ulit pindah benar. Sampai orang tua aja. Jadi kapan kita bisa lepas gitu kan? Karena orang tua juga kayak always sama kita sampai kita seumur hidup kita gitu loh. Benar. Memang kita harus nikmatin kan, memang harus di-enjoyin aja guys, benar. Terus setelah beberapa lama ini tinggal di ICBS, apa nih perubahan terbesar yang paling berpengaruh dalam hidup kalian? Apa nih? Ana atau Afifa duluan? Boleh, dari mana?
Ana Ya, boleh. Oke, Ana mungkin lebih ke berbahasa Inggris lah ya, Oh, karena benar-benar. Ana memang suka sama bahasa Inggris. Ana salah satu mimpi Ana juga kan sekolah kuliah di luar negeri. Jadi kayak bahasa Inggris Ana tuh Ana benar-benar usahain. Jadi di sini kan programnya bahasa Inggris banget kan. Ada ekskul debat bahasa Inggris, ada English Club. Jadi kayak benar-benar membantu Ana. Bisa langsung action gitu ya, ngobrol bareng sama orang. Benar-benar. Terus gimana nih? Dan apa tips and trick kalian beradaptasi di sini? Kan tadi Afifah nih mudah banget kan adaptasi di sini. Gimana tips and tricknya? Kalau Ana sih satu jalanin aja dulu ya, kayak kita tuh nggak boleh terlalu banyak sedih-sedihnya, kayak Benar. ya aku rindu rumah, aku rindu orang tua, karena waktu tuh berjalan guys. Iya. Kalau kalian semakin lama sedih-sedihan, kalian nggak akan maju-maju terus. Jadi kalian harus Asik. Kata-kata hari ini tuh. Aku juga ada tambahan sih. Apa nih? Karena pondok itu lumayan padat ya jadwalnya. Jadi saran aku, kalian itu harus punya jadwal. Jadi jadwal itu jadwal apa aja? Jadwal kalian bisa istirahat, kapan kalian istirahat, kapan kalian mau belajar, study. Benar. Karena bakal ada kayak proyek ataupun ada event-event gitu, otomatis kan akan mengganggu jadwal-jadwal kalian. Jadi kalian tuh juga harus punya jadwal gitu loh. Jadi nggak akan berantakan. Benar, biar lebih produktif lagi gitu kan kehidupannya. Terus menarik sih dengan jawabannya. Boleh nggak? Ana sih lebih kepo nih sama gimana bahasa kalian di sana. Karena anti jarang dengar ya. Bener-bener. Kami. Karena emang nggak pernah banget punya temen dari kalian ini jauh banget dari Papua, dari sama NTT. Boleh nih Ana kepo sama bahasanya. Contohnya makan. Apa tuh bahasanya? Makan itu kalau di kami muah. Muah. kalau di kami kak itu kayak wamen. Wamen. Oh. Terus saya. Itu apa? Aku tuh au. Au. Kalau Ana tuh ada dua kak, tapi kalau Ana kan lebih sering pakai logatnya, jadi Benar-benar. kalau di Ana tuh Sa. Oh, benar-benar. Banyak juga sih yang tahu sa itu. Terus beda-beda. Itu bisa dipakai juga di NTT. Sa Kalau biasanya. sa tuh di kami nggak sa, tapi kami lebih ke beta. Beta. B gitu. Oh, mungkin cara perkenalannya gimana? Kayak gimana? Kalau Ana nggak pakai sa, Ana Apa pakai apa? Aukan ke Binadia. Aukan ke Binadia. Berarti kalau Ana Aukan ke Anissa. Nah, benar-benar. Aukan ke Bi Anissa. Oke, benar-benar. Terus kalau untuk Afia sendiri gimana? Kalau Ana sih ada dua ya kak. Nah jadi itu Ana dulu sering pakai logatnya. Nah jadi kalau logatnya itu kayak gini. Halo guys, perkenalkan nama saya. Aku nama Abu Aisyah, saya berasal dari Papua Tengah, Puncak Jaya Mulia. Nah kalau pakai yang suku Daninya itu kayak halo, Ana Nengke Abu Aisyah, Anawi Papua Puncak Jaya. Oh, Ya, ada satu gitu. deh, ya ini bener, ada sih lumayan jauh ya dari bahasa Indonesia ya sama bahasa daerah ya, Apa tuh? kayak jagung. Dan kalau mungkin kalian bakal mikir apa ya, bahasa Jagung. daerah jagung tuh kayak mungkin dekat-dekat kan. Iya, benar-benar. Tapi ternyata tuh pena loh. Pena. Ya. Di sini loh pena, guys. Pena tuh untuk nulis. Di sana jagung. Bahasa Indonesianya. Benar-benar. Terus kalau misalnya kayak kami mau sekolah, kami pergi sekolah bareng-bareng. Hanau nih sekolah, oh oke gitu. Oh, oke. Ya. Lebih asik gitu ya cara bicaranya. Ada nanya, ada buat apa? Apa sih kayak hanau sa gitu. Oh, benar-benar. Tapi emang dari kalian tuh emang tips apa namanya bahasa-bahasa tuh emang agak beda-beda gitu ya kata-katanya. Oh, benar. Ini tuh juga salah satu kesulitan anak juga di sini karena Oh, ya benar. di sini kan anak anti ayu gitu kan. Jadi kayak kadang anak tuh suka keceplosan gitu loh kayak Oh, benar-benar. dia mau kesini, dia B ke sini. Itu emang spontan gitu ya, benar-benar. Terus terakhir nih ya. Apa kesan dan pesan kalian untuk teman-teman di rumah? Mungkin Ana lebih ke pesan aja lah ya. Mungkin Viva akan lebih ke kesannya dia. Boleh? Kalau Ana sih, kalau kalian mau masuk sini tuh kalian harus siap mental. Nah, benar. Siap mental buat ngelewatin itu semua. Karena kita di sini memang jadi santri yang produktif banget, guys, biar bisa mengatur waktu dari sendiri. Terus Kalau untuk Nadia, kita kalau misalnya homesick ya, otomatis kayak orang-orang yang dari daerah jauh tuh bakal homesick gak sih? Karena jauh kan. Jadi menurut Ana tuh jangan homesick, jangan ngerasa terbebani karena benar. gak cuman kita aja yang ngerasain. Orang lain juga ngerasain walaupun mereka lebih dekat, mungkin posisinya mereka lebih dekat sama orang tua. Tapi ya udah mereka juga akan ada sedihnya. Jadi gak cuman kita doang yang sedih. Jadi karena itu kalau misalnya kita ngeliat orang lain tuh juga jauh tapi kok mereka have fun aja, ya kita juga harus lihat dia bisa kenapa kita nggak bisa gitu. Oke, benar-benar.
Mungkin itulah guys dari perbincangan kita hari ini. Banyak banget yang bisa kita ambil dari bagaimana cara mereka beradaptasi. Terus juga pesan dan kesan mereka tadi, jangan pantang menyerah ya intinya. Tuh. Oke. Iya, benar-benar. Karena Satu kita kata. apa tuh? Hidup itu bagaikan air, jalan terus guys. Asik, enjoy nggak sih? Mungkin sekian untuk check-in kita pada hari ini. Mungkin kita bakal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.